Anda kembali lagi di Capital Market Outlook yang mengusung tema Dulang Laba saat pandemi reda. Dan telah bersama dengan kami di studio CNBC Indonesia Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management Genta Wiraanjalu dan juga ada Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas Mino serta Vice President Investor Relation PT Telkom Indonesia Andi Setiawan yang telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, kabar sehat? Kabar sehat. Sehat ya, oke. Baik, langsung saja. Saya ingin ke Pak Genta terlebih dahulu. Baik, Kita ketahui saat ini di tengah tren pemulihan ekonomi, ada juga normalisasi dari kebijakan moneter dari para bank sentral yang ada di seluruh dunia. Nah, seperti apa Anda melihat kebijakan ini nantinya akan berpengaruh kepada pasar keuangan kita dan juga pastinya pasar saham kita, Pak Genta? Ya, kita pernah mengalami hal ini sebelumnya ya, di tahun 2013. Nah, bagaimana itu pernah disebut sebagai taper tantrum ya, sebuah kekhawatiran yang cukup tinggi di 2013 itu menyebabkan market bonds dan equity itu terkoreksi cukup dalam. Nah, di 2022 ini akan kemungkinan terjadi taper tantrum jilid 2 ya atau 2.0. Tapi kita termasuk kubu yang cukup optimis bahwa this time is different. Ada dua faktor. Yang pertama, current account deficit kita jauh lebih baik ketimbang 2013, di mana 2013 itu current account deficit di level 3%. Saat ini 2021 dan 2022 bahkan 2021 itu ada surplus dan 2022 itu di bawah 1% kita perkirakan. Faktor yang kedua adalah kepemilikan asing di bonds itu sangat-sangat kecil di tahun 2022 ya. Saat ini hanya di sekitar 19%. Coba kita bandingkan di 2013 itu hampir 40%. Jadi jika terjadi reverse outflow, itu menyebabkan goncangan yang cukup dahsyat terhadap rupiah, itu membuat market baik bonds maupun saham itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, itulah yang kita lihat di taper tantrum jilid 2 ini, Mbak Monica. Berarti Anda melihat mungkin pasar kita lebih kuat ya kalau kita bandingkan di tahun 2013 kemarin begitu ya Pak Genta ya. Oke, kalau Mas Mino melihat terkait dengan hal ini, normalisasi dari kebijakan Bank Moneter ini seperti apa dampaknya kepada pasar kita? Ya, secara umum sama ya tadi yang disampaikan oleh Pak Genta. Jadi memang kondisinya kita cukup berbeda dibandingkan dengan era taper tantrum di tahun 2013 ya. Dari sisi makro kita boleh dibilang ya berbanding terbalik. Jadi di 2013 tadi karena defisit kita defisit cukup besar. Kemudian cadangan devisa kita juga di tahun 2013 itu hanya cukup 5 bulanan gitu. Nah, kondisi saat ini kan sangat-sangat berbeda ya. Bahkan di kuartal 3 tahun lalu ya, yaitu current defisit kita surplus 1,5% dari GDP, itu angka yang cukup baik. Kemudian cadangan devisa kita juga dalam rentang yang sangat-sangat tinggi ya, 8 bulanan untuk impor dan pembayaran utang. Artinya setidaknya ada dua hal yang bisa menjadi menjadi bumper ya untuk menghadapi taper tantrum dari eksternal gitu. Dan terkait dengan mungkin terkait dengan suku bunga juga yang di eksternal mungkin akan naik lebih tinggi, itu kan kaitannya dengan inflasi ya, dan inflasi di kita masih sangat rendah, per Januari masih 2,18%, dan itu membuat suku bunga real kita juga positif sendirian ya di antara negara-negara tinggi. Bahkan kalau misalnya di Eropa, di Amerika itu kan suku bunga realnya juga minus. Jadi walaupun terjadi kenaikan suku bunga di mereka, itu tidak membuat orang akan beralih dari misalnya dari lokal ke eksternal gitu, khususnya untuk investor asing gitu, Mbak Monica. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Pak Andi, masih terkait dengan normalisasi begitu ya. Kita ketahui sektor telekomunikasi ini cukup mendapatkan berkah atau pertumbuhan di tengah pandemi karena banyaknya work from home dan juga pastinya beraktivitas dari rumah. Nah, terkait dengan normalisasi ini seperti apa nanti Anda melihat efeknya kepada bisnis telekomunikasi di tahun 2022 ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Monica. Yang pertama tentunya kita sama-sama berharap pandemi dapat segera berakhir ya. Tadi sebagaimana penjelasan Mas Mino dan juga Mas Genta, memang dalam konteks Indonesia secara makro ini rasanya masih akan tumbuh cukup baik ya, sehingga dapat memberikan topangan daya beli yang juga cukup baik. Tentu ini penting ya bagi kami di sektor telekomunikasi untuk dapat memberikan layanan yang terbaik. Terkait dengan tadi normalisasi dalam artian bahwa pandemi mungkin akan segera berakhir, kami melihatnya begini, Mbak Monica. Rasa-rasanya bagi banyak orang ya, habit
yang selama pandemi ini kita lakukan ya, seperti hari ini ya kita online meeting ya, mungkin juga bagian anak sekolah belajar dari rumah ya, ibu-ibu belanja online ya, atau mungkin juga kegiatan online lainnya, orang juga berjualan secara online. Ini yang masih akan tetap berlanjut karena masyarakat mendapatkan manfaatnya, merasakan manfaatnya, efisien, ya, mudah, murah begitu, sehingga kami berkeyakinan bahwa bagi banyak orang mereka masih akan melanjutkan habit ini. Dan tentunya bagi para operator telco ya, termasuk Telkom, ini juga menjadi opportunity bagi kami untuk berkontribusi lah ya, sehingga masyarakat dapat berkegiatan dengan produktif. Ya. Kurang lebih demikian, Mbak Monica. Oke, berarti Anda melihat new normal is here to stay begitu ya Pak Adi. Baik, menarik sekali. Betul. Dan kita jeda dulu dialog kita, Bapak-Bapak sekalian, dialog dalam Capital Market Outlook. Akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama dengan kami.